Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Engkau mendirikan gereja Katolik sebagai gereja yang Kau tentukan sendiri bagimu dan bagi kami umat manusia. Semoga semakin banyak umat manusia percaya bahwa di dalam gereja Katolik Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang menyempurnakannya dalam kekurangan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan pesta tahta suci, ya, di mana gereja merayakan Petrus sebagai yang ditahtakan, Petrus sebagai yang dimuliakan. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan di podcast bagaimana kursi Santo Petrus, ya, kursi Santo Petrus ditemukan dan Paus memberkatinya. Dan ini menandakan kepada kita sebagai orang Katolik suatu dasar yang kokoh, suatu fondamen yang kokoh akan iman kita. Kita tahu bahwa gereja Katolik berbeda dengan gereja yang lain karena Santo Petrus. Sabda Yesus kepada Petrus sungguh-sungguh luar biasa, ya. Dan pilihan Yesus kepada Petrus itu juga menjadi suatu tanda bagi kita sebagai orang Katolik bahwa Yesus menghendaki gereja ini, gereja kita ini sebagai gerejanya, sebagai komunitas, sebagai komunio, sebagai persekutuan umat Allah. Dasarnya sangat kokoh, ya. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Tidak ada satu kuasa manapun baik dari neraka yang dapat menghancurkan gereja ini. Dan Petrus diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Salah satu contohnya adalah ketika penampakan Bunda Maria di Lourdes, si suster, si gadis kecil itu, Suster Bernadette bertanya, siapakah engkau? Aku yang dikandung tanpa noda. Dogma inilah dogma yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh gereja. Sehingga Bunda Maria menerimanya, mengakuinya, menyempurnakannya. Dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa akulah sang, yang dikandung tanpa noda itu. Jadi saudaraku terkasih, ini suatu contoh kecil bagaimana infalibilitas, bagaimana kuasa mengajar gereja yang tanpa salah itu. Sehingga kemudian kita tahu dan kita mengerti bahwa gereja Katolik adalah gereja yang apapun yang dikatakan oleh gereja secara formal, secara resmi, secara sah, ex cathedra, itu merupakan sungguh-sungguh suatu jaminan. Gereja Katolik dimengerti oleh dirinya sendiri dalam Lumen Gentium, ya, terang bangsa-bangsa. Gereja menyebut diri terang bangsa-bangsa, ya, bahwa karya Kristus sebelum Kristus sebelumnya sampai sesudahnya, ya, itu adalah kehadiran Tuhan, karya Tuhan Yesus, di mana gereja diberi rahmat, diberi karunia untuk menjadi tanda terang bagi bangsa-bangsa. Dan gerejalah yang berusaha dan mohon supaya semua umat manusia bernaung di dalam gereja Katolik. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Masih belum tahu persis apakah disatukan, apakah kemudian mereka tetap dengan keyakinan masing-masing. Bahkan dikatakan bahwa yang belum mengenal Kristus sekalipun, yang belum mengenal Kristus sekalipun, dia juga akan mengenal Kristus sebagai satu-satunya gereja, sebagai satu-satunya keselamatan kepada umat manusia. Kita bisa melihat bagaimana Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, hanya lewat Yesus kita sampai kepada Bapa. Sekali lagi, ini luar biasa bagi gereja Katolik. Sekali lagi, ini luar biasa. Bagi kita orang Katolik harus bersyukur, tetapi juga harus menghayati bahwa
komunitas gereja adalah komunitas yang diakui, diterima oleh gereja. Semoga kita tidak putus asa dan terus yakin bahwa kemuliaan Tuhan nyata di dalam gereja Katolik. Tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak bekerja di tempat lain. Tidak berarti demikian. Ya, tetapi gereja yang satu inilah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada gereja dan kita sebagai komunio, kebersatuan dalam gereja, mewartakan Kristus kepada siapapun. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.